ketika kita membahas mengenai waktu, yang terjadi adalah takdir, sudah terjadi. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Hari ini adalah tanggung jawab kita. Seperti apa kita hari ini, itulah seperti apa kita di masa depan. Masa sekarang ini adalah waktu kita. Kita boleh pergi ke masa lalu, bisa pergi ke masa depan, tapi merubah dirimu di masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini menyambung konten sebelumnya, yaitu membicarakan mengenai time travel dan juga time traveler. Di konten sebelumnya saya sudah bahas mengenai 3 kisah manusia yang mengklaim dan diklaim dirinya seorang time traveler. Ada John Titor, ada Sergei Ponomarenko, ada juga Andrew Carlson. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah itu hoax, benar atau tidak? Benar ataupun tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sebuah kebohongan akan semakin besar bisa dipercayai orang ketika kebohongan itu dilakukan bersama-sama. Tapi saya tidak menjustifikasi itu bohong atau benar, tapi kemungkinan untuk seperti itu selalu ada. Di kisah John Titor, ada polisi yang terlibat, ada pihak ada pihak dari perantas komputer yang terlibat, ada juga media televisi yang terlibat. Di kisah Sergei Ponomarenko juga ada pihak polisi yang terlibat, profesor, fotografer, dan juga tunangannya. Di kisah Andrew juga sama, ada FBI, ada polisi, dan lain sebagainya. Ini biarlah menjadi bahan pertimbangan pemikiran kita bersama, dan tidak perlu dipeributkan benar atau salah cerita tersebut. Yang pasti, apa yang kita dapat dari cerita tersebut, semakin besarkah keyakinan kita akan kekuasaan dan kehebatan Sang Maha Pencipta atau tidak? Karena yang Maha Menciptakan, yang Maha Menjadikan, Tuhan alam semesta ini, Tuhan seluruh alam, Dia menciptakan banyak alam, tidak hanya bumi saja, tidak hanya alam manusia, tapi banyak alam-alam lainnya. Bahkan ada di antaranya yang mempercayai bahwa alam ini terdiri dari 90.000 alam. Ada juga yang 70.000 alam, di mana setiap satu alamnya memiliki 70 alam lainnya. Terdiri dari berbagai macam sekat dimensi, tabir gaib, dan dimensi waktu yang berbeda. Semua ada kemungkinan, karena semakin kita tahu, kita tidak tahu apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Menciptakan. Ketika Yang Maha menciptakan, jadi maka terjadilah. Dan ketika berkata jadi dan terjadilah, itu mulai dari penciptaan sampai berakhirnya ciptaan, sampai menciptakan kembali, sampai berakhir lagi, terus berputar seperti itu. Diciptakan, dihancurkan, ciptaan baru. Ketika berkata jadi, terjadilah. Semuanya rangkaiannya sudah paten. Di konten yang lalu, saya juga membahas mengenai bahwa presiden pertama kita, pendiri bangsa ini, Kiai Syekh Ahmad Insinyur Soekarno, Kiai Haji Syekh Insinyur Ahmad Soekarno, memiliki pengetahuan tentang portal dimensi atau portal waktu. Itulah yang menyebabkan sebenarnya diserang
percobaan pembunuhan dan lain sebagainya bukan hanya perkara keputusan frontalnya melawan elit global, tapi juga beliau memegang rahasia, memiliki pengetahuan tentang portal waktu, atau biasa dikenal dengan portal dimensi, yang itu ada di Nusantara. Itu yang saya ketahui. Allahu a'lam bishawab. Kalau teman-teman bertanya kepada saya, Kak, apakah time traveler itu ada? Apakah time travel itu nyata? Apakah Kak Reza mempercayainya? Saya percaya. Tapi kalau untuk meyakini, apalagi hakul yakin, belum. Karena ada dua tipe time traveler yang saya ketahui. Ada secara fisik, ada secara astral. Time travel secara fisik, jadi kita bersama jasad, raganya, pergi ke dimensi dan waktu yang berlainan. Tetapi kalau secara astral, yang pergi adalah astral kita, sukma kita, raga ditinggalkan. Ini biasanya di kalangan spiritualis atau paranormal atau supernatural disebutnya astral projection. Di Nusantara dikenal dengan Merogo Sukmo. Hanya tingkatan Merogo Sukmo ini atau astral projection-nya baru tingkatan sebagaimana? Sejauh apa? Apakah hanya baru Merogo Sukmo dan pergi ke rumah gebetan, astral projection pergi ngintip mimpi seseorang, atau bisa sampai dia sejauh pergi ke masa lalu atau mengintip dimensi lain, bahkan mengintip masa depan. Kemungkinan semua bisa terjadi karena para saintis, ilmuwan, dasar pemikiran dari teori Albert Einstein, relativitas. Jika bumi dihamparkan untuk berjalan dari titik satu ke titik yang ini, jika ditempuh lurus, kitanya yang lurus, yang kitanya yang menuju ke titik sebelumnya atau setelahnya, dari A ke B, maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Tapi jika waktu yang dilipat B ke A, maka sekejap kita akan hadir pada satu dimensi dan waktu yang berbeda. Itu teori Albert Einstein yang merupakan rujukan para ilmuwan sekarang ini. Lalu apakah mesin waktu sudah ada, Kak? Sudah diciptakan? Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya pribadi, mungkin mesin waktunya belum bisa diciptakan, belum jadi. Tapi sudah banyak usaha untuk menciptakannya. Tapi portal waktu, portal dimensi yang bisa mengantarkan kita pergi ke waktu yang berbeda atau pergi ke dimensi yang berbeda, mungkin sudah banyak yang menemukan atau sudah ditemukan dan dirahasiakan kalangan-kalangan tertentu. Lalu itu menginspirasi mereka dan menggandeng seluruh para ilmuwan untuk membuat sinkronisasi. Bagaimana cara membuka portal ini? Bagaimana cara mengakses portal dan sesuai dengan apa yang kita mau ketika kita pergi menggunakan portal tersebut. Karena leluhur kita pada zaman masa lalu, zaman sebelum prasejarah, sudah melakukan itu. Dan beberapa portal dimensi waktu itu masih ada. Peninggalan leluhur kita zaman dulu, Lemuria Atlantis masih ada. Baik di Nusantara ataupun di luar Nusantara. Yang dimana salah satunya diketahui keberadaannya oleh pendiri bangsa kita. Umumnya akrabnya disebut Bung Karno. Beliau mengetahuinya dan tetap dijaga. Lalu apakah Kak Reza mengetahui tempatnya di mana? Saya tidak akan bilang dan tidak menyampaikan itu saya tahu atau tidak ya. Yang pasti saya belum melihatnya secara langsung portal itu di mana. Mengenai time traveler ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat logik sebenarnya kalau kita bahas secara logika. Karena perhitungannya pun ada. Tapi mohon maaf, karena saya bukan ilmuwan, bukan saintis, saya tidak bisa menjelaskan secara seksama rinci bagaimana rumus dan sebagainya. Itu urusannya para ilmuwan. Yang saya pahami, yang saya ketahui adalah mempelajari dari kisah-kisah yang sudah terjadi
baik tertuang dalam kitab suci maupun saya mendengarkan langsung dari orangnya, bertemu langsung, ataupun diceritakan turun-temurun dari keluarga saya, baik keluarga dari ayah ataupun keluarga ibu. Banyak kisah-kisah yang tembus dimensi waktu. Simpelnya, yang paling dekat dengan kita seperti ini saja. Ketika kita di hutan, ada orang hilang, dicari jejaknya hilang di tebing. Tapi beberapa jam kemudian, orang yang hilang itu diketemukan di desa yang jauh dari bukit tersebut atau dari tempat dia hilang. Banyak dari kalangan kita menyebutnya itu diculik jin dan lain sebagainya, masuk ke dimensi siluman, diculik lain sebagainya. Kenapa berpikiran seperti itu? Ya karena kita sejak lama sudah dicekoki hal seperti itu, mistis, klinik. Tidak terbuka pikiran kita untuk meneliti secara ilmiah. Karena spiritual dengan ilmiah itu saling berhubungan. Dan bisa ditunjang dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kisah-kisah yang lain yang ada di kitab suci sebenarnya. Lalu ketika saya membahas soal kitab suci, tentunya ada pertanyaan, apakah Isra Mi'raj itu bentuk time traveler atau bukan? Teman-teman, mohon maaf, di sini saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang menjelaskan pendapat saya mengenai hal ini karena ini terlalu sensitif. Tidak bisa saya sampaikan di konten YouTube secara medsos ya, media sosial. Yang pasti kita mari kembangkan berpikir kita, mencari data, pelajari secara seksama. Di peristiwa tersebut ada kata-kata diperjalankan dan waktunya singkat, secepat kilat. Mari kita berpikir bersama soal hal itu. Saya tidak akan menjawab di sini, ya atau tidak. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Sekejap mata berpindah, seperti kerajaan Ratu Balkis berpindah ketika diminta oleh Raja Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Untuk time traveler ini sebenarnya jika kita bahas dalam secara sisi astral yang time travel, astral kita yang pergi dari kalangan indigo, starseed, gifted, kristal, ini saat ini banyak di antara mereka melakukan pelatihan-pelatihan untuk astral projection lintas dimensi. Banyak seperti itu. Merogoh sukmo juga yang sering kita lakukan di zaman-zaman kerajaan, ya, zaman-zaman para kewalian, ya kita sesuai lah ya, sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan wawasan kita. Menyebutnya apa? Masa modern disebutnya astral projection. Dulu merogoh sukmo. Begitu teman-teman. Karena kalau kita kisahkan dalam sisi cerita para wali juga ada. Para wali yang, mohon maaf saya tidak sebut walinya siapa ya, karena ini juga sensitif pastinya. Tapi saya pernah mendengar bahwa kisah wali ini ketika dia ingin berhaji ke Ka'bah, dia hanya tinggal masuk ke sebuah goa dan goa itu tembus langsung ke Mekah. Allahu a'lam bishawab. Dan kita selalu menyikapinya dengan hal mistis, hal gaib. Padahal itu bisa dijelaskan dengan metode ilmiah. Ada juga kisah yang ini sangat fenomenal, entah masih ada atau tidak di Google. Tapi kisah yang aslinya sih memang tidak diekspos. Tapi teman-teman jika ingin mengecek, silahkan cari kisah penambang. Kalau nggak salah 10 penambang Ceko atau apa ya. Yang pasti kisah 10 penambang, ya penambang batu bara. Kalau tidak salah, dia tertimbun lama di dasar, di bawah bumi. Penambang ini sudah hilang harapan, sudah putus asa, karena dia tertimbun jauh berapa radius kilometer di bawah bumi, dalam terowongan ya, karena dia sedang menggali tambang. Tidak bisa teriak apapun. Tapi, kisah ini menyebutkan bahwa ada seorang syekh yang setiap hari datang ke sana memberikan makanan. Kalau tidak salah nama syekhnya adalah Syekh Hasim Hakani. Kalau tidak salah, silahkan cari ya. Nah, setelah itu selesai,
dan digali, para penambang ini masih hidup dan langsung masuk Islam. Nah, ininya tidak diekspos, tidak diberitakan. Yang diberitakan hanya tertimbun, ya, 10 orang kalau tidak salah penambang batu bara di Ceko atau di mana saya lupa. Yang pasti cari aja kisahnya, kisah 10 penambang yang tertimbun, ya, puluhan meter di bumi, di dasar bumi, dan dia beberapa hari masih hidup ketika diselamatkan. Ini kita biasa disebut dengan seperti para syekh itu, para wali atau para bayi dengan karomah dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya pisahkan secara astral dan secara fisik. Kalau kita secara fisik bisa datang, membawa makanan dan lain sebagainya, itu berarti kita mengetahui portal dimensi waktu dan kita bisa pergi langsung ke sana. Atau secara astral, datang lewat mimpi dan lain sebagainya. Kemungkinan bisa terjadi. Tapi ingat teman-teman, bahwa ini semua bukan hanya hal mistis atau klinik, bisa dibahas, diselesaikan secara sains. Itulah kenapa di konten saya selalu menegaskan bahwa jangan selalu condong kepada hal-hal gaib atau mistis. Karena sebenarnya, kenapa disebut mistis? Kenapa disebut klinik? Karena kita tidak paham, tidak bisa menjelaskan itu secara gamblang, secara logika. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah time traveler ada? Saya bisa bilang ada. Di Indonesia apakah ada? Ada. Tapi mohon maaf, tidak bisa saya sampaikan siapa dan bagaimana, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Karena begini teman-teman, ketika kita pergi ke masa lalu, apapun yang kita ubah di sana akan berakibat kepada masa depan atau masa sekarang. Misalnya saya 2020, saya berangkat ke tahun 1972 misalnya, atau saya pergi ke 540 sebelum Masehi. Kalau saya datang ke sana dan saya merubah apapun yang ada di sana, walaupun kecil, berubah sedikit, tahun 2020 akan berubah, akan beda jauh, lebih banyak. Kemungkinan besar apapun yang kita lakukan, misalnya kita pergi ke masa lalu, yang dicari, yang dijemput adalah informasinya saja. Apa yang terjadi di sana? Siapakah? Beginikah benar cerita yang sebenarnya, legenda dan lain sebagainya, atau bukan? Hanya dijadikan sebagai informasi, bahan pertimbangan, bahan pemikiran, dan wawasan saja. Begitupun ketika kita ke masa depan. Masa depan, ketika kita bisa intip, bisa lihat, maka kita hari ini bisa jauh lebih baik dan merubahnya. Karena teman-teman, jika kita ingin merubahnya, kita yang sekarang, jangan. Banyak orang diantaranya yang, wah kalau bisa punya mesin waktu, saya ingin merubah sekarang saya akan pergi ke masa lalu, saya akan merubah kesalahan saya menjadi, no way. Tidak seperti itu. Ya kamu merubah satu, tapi semua susunan tatanan, siklus berubah. Dan bahkan yang kamu rubah mungkin lihatnya baik, malah jauh tidak lebih baik yang terjadi di masa sekarang. Jadi, kehidupan kita memang ada ikatan dan hubungan dengan masa lalu. Tapi itu masa lalu. Tapi yang menjadikan diri kita siapa seperti apa bukan masa lalu kita. Dan bukan apa yang terjadi di masa lalu, tapi apa yang terjadi di masa depan, masa kini ini. Jika masa depan kita ingin bagus, pengen baik, maka perbaiki, bagusin. Hati-hatilah berbuat di masa sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, di konten ini. Semoga nanti bisa ada kelanjutannya mengenai time travel. Mungkin part 3, mungkin saya akan undang beberapa orang yang punya pengalaman tentang time travel atau wawasan tentang time travel. Ya, kita ngobrol bareng, kita diskusi. Yang pasti, semuanya ini hanya untuk bahan pemikiran, introspeksi diri, referensi berpikir. Tetap jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasya, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.